wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan kita di Rivi Channel. Oke, kali ini saya akan melakukan podcast. Saya Irin Agustina Dwi Astuti dengan Yoga Budi Bakti. Oke. Jadi podcast kali ini masalah ya masih seputar tentang dunia pendidikan gitu ya, yang sekarang sedang tren marak dalam dunia pendidikan di kalangan dosen, guru maupun peneliti, mahasiswa juga gitu, yang berkaitan dengan publikasi gitu kan. Publikasi ilmiah sekarang ini sedang banyak dibutuhkan gitu kan, baik itu publikasi dalam jurnal maupun proceeding gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, apa sih itu? Bagaimana sih cara alur publikasi? Bagaimana cara alur publikasi untuk menerbitkan tulisan kita, artikel kita, atau makalah yang akan kita sampaikan agar terbit di suatu jurnal? Gimana Pak Yoga? Pak Yoga ini sebelumnya saya perkenalkan, Pak Yoga adalah editor in chief di Jurnal Navigasi, kemudian managing editor di Jurnal Formatif Unindra, dan reviewer di beberapa jurnal. Jadi beliau sudah paham lah alur-alur untuk publikasi. Jadi bagaimana Pak Yoga? Bagaimana sih cara alur publikasi ilmiah itu? Ya, yang pertama itu kalau kita bicara publikasi itu kan sangat penting ya. Pertama itu buat dosen, buat guru juga, mahasiswa pun juga dituntut untuk publikasi ilmiah. Nah, kalau kita bicara publikasi ilmiah di jurnal, nah ada beberapa perkembangan saat ini. Kalau dulu kita publikasi ilmiah di jurnal itu caranya kita mengirim by email atau mengirim by post untuk dipublikasikan di sebuah naskah atau di sebuah jurnal gitu kan. Nah, kalau sekarang sistem publikasi ilmiah itu melalui jurnal itu udah melalui namanya OJS atau Open Journal System. Jadi semua itu by online, tidak bisa kita mengirim naskah manual gitu, nitip ke teman atau nitip ke orang agar dipublikasikan, itu tidak bisa. Jadi semua itu by online. Nah, bagaimana mempelajari OJS? OJS itu sangat mudah dipelajari, apalagi sekarang banyak tutorial-tutorial di YouTube tentang mensubmit artikel kita ke sebuah jurnal by OJS. OJS itu ada beberapa sistem, ada OJS 1, 2, ataupun 3. Intinya itu sama. Jadi semua informasi kita, publikasi kita semuanya by online atau digital. Jadi kalau kita sebagai author atau ingin menulis itu sekarang lewatnya online ya, OJS itu ya? Iya, gitu. online. Melalui Open Journal System itu kita bisa melihat naskah kita itu sudah sampai mana gitu. Oke, berarti prosedurnya bagaimana nih? Saya punya artikel nih. Iya. Katakanlah saya punya artikel, saya ingin menerbitkan agar nanti terbit di jurnal X gitu. Iya. Nah, bagaimana alurnya? Pertama, misalkan sesuaikan dulu kita artikel kita itu tentang apa. Misalkan tentang pendidikan fisika, media pembelajaran fisika. Nah, kita nggak bisa asal masuk jurnal gitu. Kita harus lihat, pertama kita klik sebuah jurnal A. Nah, kita lihat skup bahasan jurnal itu, apakah artikel kita itu sesuai dengan skup jurnal tersebut. Jangan sampai kita tentang pendidikan fisika kita submit ke jurnal bahasa Arab atau apa. Nah, itu otomatis nggak bakalan diterima oleh editor gitu, itu otomatis ditolak. Berarti yang pertama sesuaikan dengan skup yang di jurnal ya gitu. Oke, itu yang pertama. Setelah itu kita perhatikan publikasi jurnal tersebut dalam setahun berapa kali, ada yang 2 kali, 3 frekuensi kali terbitnya gitu ya. Ini kan tergantung pada kita. Kita ingin publikasi itu untuk jangka waktu kapan gitu, jadi kita bisa menyesuaikan gitu kan. Sama lihat juga jurnal template-nya. Nah, jangan sampai kita nulis artikel semau kita, nggak sesuai template. Nah, kalau udah nggak sesuai template itu jangankan di review, baru kita submit langsung ditolak oleh editor. Oh, berat. Iya. Nah, ini banyak kasusnya kejadian. Saya nggak tahu sengaja atau tidak disengaja, tapi banyak dosen-dosen itu ngirim artikel udah sesuai skup tapi nggak sesuai dengan template-nya. Itu kadang-kadang ya bagaimana ya harus ditolak lah. Walaupun gitu kan. misalnya artikel itu bagus sekali gitu ya, mendalam gitu ya, tapi tidak sesuai template gitu di awal gitu, itu biasanya langsung ditolak kita aja. Langsung ditolak.
kecuali kita masih bisa mempertimbangkan sesuatu hal, tapi biasanya itu 80% 90% itu kita tolak gitu kan, karena udah tidak dengan taat aturan seperti itu. Nah, sudah submit artikel nih berarti kan, Iya. Ces. Nah, ketika udah submit terus bagaimana lagi? Nah, setelah udah submit, nanti kita lihat statusnya artikel kita. Biasanya kalau kita pertama kali submit itu statusnya itu awaiting assignment atau Awaiting. menunggu penugasan. Oh, jadi kalau awaiting masih menunggu gitu Nah. ya. Masih menunggu. Nanti ketika sudah awaiting, nanti statusnya kalau udah editor terima itu statusnya jadi in review. Nah, artinya in review itu berarti naskah kita itu sedang direview oleh reviewer. Oh, Nah, sedang proses di reviewer di gitu review. ya. Oke, di Nah, kita review. tunggu waktu 1-2 minggu, kita selalu update gitu, selalu cek, pantau naskah Harus kita selalu itu aktif buka iya, akun gitu. udah di mana gitu. Ah. Jangan sampai udah dikasih reviewnya kita berbulan-bulan nggak lihat, ujung-ujungnya bisa ditolak gitu kan. Kita harus pantau. Nah, status in oke. review kita lihat statusnya apakah revisi, apakah ditolak atau resubmit for review. Nah, biasanya itu kalau kesalahannya kecil itu revision require gitu kan. Minor atau Nah, minor, gitu minor. ya. Oh. Kalau kesalahannya besar itu kadang-kadang ditolak, bahkan juga bisa juga suruh mensubmit ulang lagi dengan perbaikan yang dicatatkan oleh reviewer seperti itu. Berarti nanti kalau kita sudah direview sama reviewer kan ada saran-saran komentarnya. Iya. Nah, kita harus perbaiki sesuai saran reviewer gitu. Iya, harus disesuaikan. Biasanya nanti akan dicek kembali oleh editor itu apakah saran-saran reviewer itu sudah dijalankan belum oleh author gitu. Jangan sampai kita dikasih saran reviewer kita kita kirim ulang lagi gitu. Ya emang sih beberapa lolos, tapi kadang-kadang kan nggak lolos gitu. Ketika dibaca kan ada psikologis kita, wah naskah kita jelek kok lolos ya, seperti itu kan, seperti itu. Oke, setelah kita revisi artikel kita, kemudian Nah, kita upload lagi. Jadi upload oke. di akun kita. Upload nanti statusnya itu kalau emang sudah fix, sudah benar, nanti statusnya adalah in editing. Nah, kalau status in editing ibaratnya itu udah 80% 90% itu bakal publish gitu. Jadi kita tinggal tunggu aja lah seperti itu. Habis in editing nanti akan dikabari oleh editor bahwa naskah atau artikel kita itu publish seperti itu. Akan terbit gitu ya. diberitahukan, Oke. ya. Boleh nggak sih kira-kira kalau misalkan saya punya artikel nih, bagus lah artikelnya, saya kirim ke jurnal A, terus nggak ada kabar lama gitu, udah daripada nggak ada kabar, saya masukin lagi ke jurnal B, boleh nggak seperti itu? Secara etika publikasi, nah ini kita bicara etika publikasi, itu seharusnya tidak boleh gitu kan. Pertama, kita punya artikel A, kita submit ke jurnal 1 gitu, ini nggak ada kabar berbulan-bulan gitu kan. Terus karena kita tidak sabar, kita submit lagi dengan artikel yang sama persis ke jurnal kedua. Nah, tiba-tiba jurnal 1 publish, jurnal kedua publish. Nah, itu dikatakan plagiasi. Walaupun itu karya sendiri iya, gitu. meskipun itu karya sendiri namanya plagiat. Nah, itu sanksinya cukup besar gitu. ada ancaman atau sanksinya bagi author nggak? Biasanya tiap jurnal itu berbeda-beda. Pertama, sanksinya itu kadang-kadang bisa berupa cas atau denda gitu kan. Bisa juga blacklist. Artinya blacklist itu si author itu nggak boleh ngirim ke jurnal di kampus itu lagi. Yang lebih parahnya adalah blacklist afiliasinya. Kalau kita dari kampus A, maka dosen-dosen dari kampus A nggak boleh ngirim di jurnal kampus tersebut. Wah, parah Seperti itu. juga ya Iya. kalau gitu ya. Makanya kita harus berhati-hati karena udah semuanya by online, itu sistemnya digital. Jadi kerekam gitu ya, semua Kerekam. apa yang kita publish, apa yang kita ini kerekam semuanya Iya. datanya ya. Ibaratnya jejak digital itu kejam gitu kan. Gitu. Jadi kita jangan main-main lah seperti itu. Nah, kalau kita nggak ada kabar gitu, nah kita tanya sampai mana, kalau ada jawaban masih proses, sedangkan di jurnal kedua kita udah mau tahap ini, kita bilang naskahnya itu, artikel itu saya tarik bagaimana. Boleh kalau kita mau masalah kita tarik artikelnya nggak jadi gitu. Boleh, kita hubungi editornya, kita bawa naskah kita tarik untuk tidak ditulis di jurnal ini. Itu lebih aman, lebih safe Sopan gitu. ya, Nah, oke. baru kita submit ke jurnal yang lainnya itu seperti itu. Nah, biasanya tuh kan kalau misalkan seorang dosen gitu kan, memang kita perlu membutuhkan jurnal proceeding gitu ya. Iya. Karena
ya itu adalah tridharma kita ya, tridharma kita dari seorang dosen. Penelitian yang luarannya adalah sebuah jurnal atau sebuah proceeding, apalagi untuk yang kalau kita sudah BKD. Nah ini kan wajib gitu ya. Biasanya kalau kita untuk keperluan BKD kan wah buru-buru nih pengen terbit nih gitu kan. Nah bagaimana sih etika seorang author itu dalam mensubmit artikel gitu kan. Misalkan saya BKD kan biasanya bulan Agustus atau Februari, nah kita tiba-tiba pengen artikelnya segera terbit gitu. Boleh nggak sih seorang author meminta seperti itu gitu? Ya tidak boleh. Pertama gini, kalau kita publikasi di jurnal itu kita jangan berharap untuk BKD gitu kan. Karena kita nggak tahu kapan publikasi jurnal itu terbit. Walaupun misalkan gini, terbitannya bulan April, nah kita kirim bulan Maret kan belum bulan April, itu kira-kira boleh nggak gitu? Ya silahkan kirim, tapi belum tentu publish. Kenapa belum tentu publish? Karena kan yang ngirim artikel ke jurnal tersebut kan nggak cuma dia seorang gitu, banyak orang yang kualitas artikelnya mungkin lebih baik gitu. Nah editor kan punya kuasa untuk siapa yang harus publish duluan gitu. Nah itu makanya kita jangan pernah berharap publikasi di jurnal itu untuk BKD yang dalam waktu 1 tahun 2 kali. Kalau kita ingin publikasi cepat ya ikutlah seminar nasional, seminar yang publikasinya adalah proceeding gitu kan. Itu diakui juga untuk keluaran penelitian mungkin, di BKD. Mungkin triknya kalau kita ingin biar bisa buat BKD atau terbit, kita masukkan artikelnya jauh-jauh hari gitu ya. Iya, jauh-jauh hari. Jangan mepet-mepet gitu ya. Jadi etika publikasi seperti itu ya. Yang pertama itu jangan sampai kita kirim artikel ke beberapa jurnal dengan artikel yang sama, karena itu adalah termasuk plagiat gitu. Iya, dan jangan pernah berharap, contoh misalkan publikasi artikel itu bulan Juni sama Desember di jurnal itu. Nah kita ngirim Mei berharap Juni terbit, ya itu nggak mungkin gitu kan. Meskipun ada, tapi 90%, 95% itu nggak mungkin publish secepat itu. Itu yang perlu ditekankan kita sebagai author gitu ya. Jadi mungkin itu ada lagi etika kita sebagai author untuk publikasi artikel gitu Pak, biar nanti kita tidak salah persepsi gitu ya. Karena biasanya kalau misalkan kita nulis gitu kan, wah pengen cepet-cepet terbit nih, alasannya buat inilah itulah gitu kan, tapi tidak segampang itu ternyata gitu. Sebelum kita memasukkan artikel nanti direview juga gitu kan. Jadi semua tergantung kebijakan dari pengelola dan dari jurnal kita juga nanti ya. Bisa juga kalau kita mengirimkan artikel sama kita nggak direvisi nggak jadi terbit juga gitu kan ya. Yang pertama lagi adalah gini, satu lagi perhatikan apakah jurnal tersebut free, gratis, atau berbayar. Jadi jurnal itu ada yang free, ada yang berbayar. Ada yang gitu berbayar. Ya? Nah, kita bisa ngecek apakah jurnal ini free atau berbayar itu di halaman jurnal tersebut. Itu kita bisa lihat di publication fee atau charge publikasi itu akan tertera. Jadi kita nggak mungkin kirim artikel tiba-tiba suruh bayar, enggak, semua itu jelas sudah terpampang di situ. Sama juga kita lihat jurnal itu kan ada kategorinya ya, Sinta 1 sampai Sinta 6, ada juga yang tidak terakreditasi. Kalau kita ingin publikasi di Sinta 1, Sinta 2 ya nggak mungkin secepat itu, pasti prosesnya lebih panjang lagi. Jadi intinya dalam menulis itu harus sabar. Kalau ingin menerbitkan artikel gitu ya, nggak seinstan itu gitu ya Pak ya, nggak seinstan itu dan nggak semudah itu. Kalau pengen langsung terbit, ikutlah acara seminar. Pasti kalau seminar itu setelah seminar langsung terbit proceeding. Nah, proceeding juga termasuk publikasi juga, jadi nggak masalah, nggak harus jurnal yang namanya publikasi itu, bisa jurnal, bisa proceeding gitu ya. Jadi itu podcast kita hari ini. Mungkin ada kata penutup dari Pak Yoga untuk kita semua sebagai author, bagaimana cara etika publikasi yang benar agar kita tidak dianggap plagiat gitu. Ya, yang pertama adalah kita harus perhatikan benar-benar jurnal apa yang ingin kita tuju. Kita pahami betul jurnal itu, skupnya apa, kita download template-nya, bahkan kita perlu download contoh naskah terbitan terakhir. Jadi kalau kita bingung, kita bisa lihat cara penulisan seperti ini gitu. Jangan sampai kita bikin nggak sesuai template. Kemudian jangan sampai kita plagiasi. Plagiasi itu
plagiasi atas tulisan kita sendiri gitu. Kita ngirim ke jurnal A, nggak sabar kita kirim ke jurnal B, ternyata dua publish, maka disebut plagiasi atas tulisan diri sendiri. Itu juga tidak boleh. Maka kalau kita ingin publikasi di jurnal, kita harus sabar gitu, karena ada proses dari review and editing sampai publikasi. Tidak seinstan kita kirim tulisan besok terbit, nggak seperti itu. Jadi ada prosesnya. Seperti itu pesan saya. Oke, tetap semangat buat para dosen, guru maupun peneliti yang untuk menyiapkan artikelnya untuk publikasi baik di jurnal maupun proceeding. Tetap berkarya, tetap menulis, karena tulisan kita itu rekam jejaknya akan kelihatan di dunia digital gitu. Oke, sekian dari kami di Briefy Channel. Jangan lupa saksikan di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa klik like, Komentar, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.